warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Lestari Sulisyaningrum, NIM 200168032, akan memaparkan penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Minat dan Prestasi Belajar Matematika Materi Bangun Datar melalui Discovery Learning di kelas 4 SD Negeri 1 Kaliori. PTK saya terdiri dari 5 bab. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini ada latar belakang masalah. Yang pertama landasan yuridis, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. 3. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Kemudian landasan teoritis. Yang pertama, Susanto menyatakan matematika sebagai salah satu disiplin ilmu yang dapat meningkatkan kontribusi dalam penyelesaian masalah sehari-hari, serta memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Hansen dalam Susanto, minat belajar siswa erat hubungannya dengan kepribadian, motivasi, ekspresi, dan konsep diri atau identifikasi faktor keturunan dan pengaruh eksternal atau lingkungan. 3. Winkel dalam Hamdani menyatakan prestasi belajar adalah bukti keberhasilan yang telah dicapai secara empiris. Dilakukan oleh penelitian Kusniawati, Fatmawati, dan Ismillah dengan judul Upaya Meningkatkan Minat Belajar dan Hasil Belajar Siswa Kelas 6 dengan metode Discovery Learning dalam pembelajaran tematik secara daring SD Muhammadiyah. Itu fakta empiris. Ditemukan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika masih rendah. Selanjutnya, nilai ulangan harian matematika hanya 14% siswa yang tuntas KKM, 86% siswa belum tuntas KKM. Kemudian, minat siswa kelas 4 terhadap mata pelajaran matematika masih rendah. Selanjutnya, siswa kurang responsif ketika guru memberikan pertanyaan-pertanyaan saat proses selanjutnya itu rumusan masalah. Ada 2. Yang pertama, apakah model pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan minat siswa pada mata pelajaran matematika materi bangun datar kelas 4 SD Negeri 1 Kaliori? 2. Apakah model pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika materi bangun datar kelas 4 SD Negeri 1 Kaliori? Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan umum yaitu untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri 1 Kaliori. Tujuan khususnya yang pertama meningkatkan minat belajar pada mata pelajaran matematika, materi bangun datar dengan model Discovery Learning siswa kelas 4 SD Negeri 1 Kaliori. Yang pertama manfaat teoritis, yaitu dapat memberikan sumbangsi keilmuan bidang pengajaran di sekolah dasar terkait dengan penggunaan model pembelajaran. Yang kedua manfaat praktis. Yang pertama yaitu bagi siswa di sekolah dasar mendapatkan pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan, sehingga siswa di dalam pembelajaran siswa tidak bosan, dan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan minat siswa dan akan meningkatkan prestasi belajar. Bagi sekolah, manfaatnya memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. 2. Memberikan kontribusi dalam upaya perbaikan dan pemahaman proses pembelajaran di sekolah. Bagi peneliti lanjutan, manfaatnya yang pertama dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta pengalaman dalam pemilihan penerapan model pembelajaran. Yang bab 2 kajian pustaka. Yang pertama kajian teori. Kajian teori yang pertama yaitu minat belajar. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Ada 7 ciri minat. Yang pertama, minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan. Ada 3 macam minat. Yang pertama personal, situasional, dan psikologikal. Ada 4 dimensi dan indikator minat. Yang pertama, dimensi kesukaan, indikatornya gairah dan inisiatif. Dimensi kedua, ketertarikan, indikatornya eksplosif dan kesegaran. Yang ketiga, perhatian, indikatornya konsentrasi dan ketelitian. Dimensi yang keempat, keterlibatan, indikatornya kemauan, keuletan, kerja keras. Kajian teori yang kedua yaitu prestasi belajar. Winkel dalam Hamdani mengungkapkan bahwa prestasi belajar adalah bukti keberhasilan yang telah dicapai seseorang. Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar ada 2 faktor, yaitu intern dan ekstern. Discovery Learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan. Langkah-langkah model pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama yaitu stimulasi, 2 identifikasi masalah, 3 pengumpulan data, 4 pengolahan data, 5 pembuktian, 6 generalisasi. Kajian teori yang keempat yaitu pembelajaran matematika di sekolah dasar. Tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar yaitu agar siswa mampu dan terampil menggunakan matematika serta memberikan tekanan berpikir nalar dalam penerapan matematika. Dalam pelaksanaannya di sekolah dasar, guru menekankan bahwa pembelajaran matematika bukan pada pemahaman siswa terhadap konsep dan operasi, melainkan pada pelatihan simbol-simbol matematika dengan penekanan pada pemberian informasi dan latihan penerapan. Untuk penelitian terdahulu ada 5, saya cantumkan hanya 3 di sini. Yang pertama, penelitian yang dilaksanakan oleh Kusniawati, Fatmawati, dan Bismillah. Kemudian, penelitian yang dilaksanakan oleh Jamil, Ampa, dan Ilmiah. Selanjutnya, penelitian yang dilaksanakan oleh Herianto.
Di sini ada kerangka berpikir dapat dilihat keadaan awal, yaitu pembelajaran masih menggunakan model konvensional, di mana minat dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika masih rendah. Kemudian dilaksanakan tindakan menggunakan pembelajaran discovery learning. Selanjutnya dilakukan refleksi, di mana siklus 1, 2, dan 3 tercapai pembelajaran menggunakan model discovery learning. Selanjutnya pembelajaran menggunakan model discovery learning pada mata pelajaran matematika mampu meningkatkan minat dan prestasi belajar matematika siswa kelas 4 SD negeri 1 Kaliori. Untuk hipotesis penelitian, yang pertama penggunaan model discovery learning dapat meningkatkan minat belajar pada mata pelajaran matematika, materi bangun datar, siswa kelas 4 SD negeri 1 Kaliori. 2. Penggunaan model discovery learning dapat meningkatkan prestasi belajar pada mata pelajaran matematika, materi bangun datar, siswa kelas 4 SD negeri 1 Kaliori. Bab 3. Metodologi penelitian. Di sini desain PTK dapat dilihat menggunakan model kemis dan tagraf. Kemudian subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri 1 Kaliori, Kecamatan Kalibagor. Tempat penelitian yaitu dilaksanakan di kelas 4 SD Negeri 1 Kaliori, di mana di sini siswanya berjumlah 14 yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan. Untuk waktu penelitian yaitu dilaksanakan pada semester 2. Kemudian deskripsi per siklus. Di sini ada perencanaan, kemudian pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian teknik pengumpulan data. Ada 4 teknik. Yang pertama yaitu menggunakan angket, digunakan untuk mengukur minat, kemudian observasi digunakan untuk mengukur aktivitas guru dan siswa, kemudian tes digunakan untuk mengukur prestasi belajar, dan dokumentasi digunakan sebagai pendukung penelitian. Selanjutnya yaitu analisis data. Yang pertama analisis minat siswa, kemudian analisis tes prestasi belajar, kemudian analisis lembar observasi aktivitas guru, dan analisis aktivitas siswa. Bab 4 temuan dan pembahasan. Yang pertama peningkatan minat belajar peserta didik. Dapat dilihat di sini histogram hasil minat belajar. Berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa hasil minat belajar peserta didik mengalami peningkatan dari siklus 1 hingga siklus 3. Minat belajar peserta didik pada siklus 1 dengan persentase ketuntasan 70,88% kategori baik. Siklus 2 dengan persentase 82,94% kategori sangat baik. Dan siklus 3 dengan persentase ketuntasan 96% kategori sangat baik. Peningkatan tersebut dikarenakan menggunakan model discovery learning yang dapat menumbuhkan minat belajar peserta didik. Peningkatan minat belajar peserta didik ternyata terjadi karena adanya peningkatan aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Aktivitas peserta didik mengalami peningkatan dari siklus 1 hingga siklus 3. Dapat dilihat di sini histogram hasil aktivitas peserta didik. Berdasarkan histogram menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dari hasil aktivitas peserta didik. Siklus 1 pertemuan 1 dengan persentase ketuntasan 61,9% dan pertemuan 2 dengan persentase ketuntasan 66,67%. Persentase ketuntasan pada siklus 1 yaitu 64,29% dengan kriteria cukup. Siklus 2 pertemuan 1 dengan persentase ketuntasan 76,19% dan pertemuan 2 dengan persentase ketuntasan 80,95%. Persentase ketuntasan siklus 2 yaitu 78,57% dengan kriteria baik. Persentase ketuntasan pada siklus 3 pertemuan 1 yaitu 90,48% dan pertemuan 2 dengan persentase ketuntasan 95,29%. Persentase ketuntasan siklus 3 yaitu 92,89% dengan kriteria sangat baik. Yang kedua, peningkatan prestasi belajar peserta didik. Dapat dilihat di sini histogram hasil prestasi belajar peserta didik. Berdasarkan gambar menunjukkan peningkatan prestasi belajar pada siklus 1 hingga siklus 3. Pada siklus 1, rata-rata nilai yaitu 56,29 dengan persentase ketuntasan 32,14%. Pada siklus 2, prestasi belajar peserta didik meningkat yaitu dengan rata-rata nilai mencapai 69,39 dengan persentase ketuntasan 57,14%. Pada siklus 3, persentase belajar peserta didik meningkat dengan rata-rata nilai menjadi 84,89 dengan persentase ketuntasan 85,71%. Hasil siklus 3 menunjukkan bahwa prestasi belajar peserta didik sudah mencapai KKM yang telah ditetapkan yaitu 61 dengan indikator ketuntasan peserta didik sekurang-kurangnya 70% dari seluruh peserta didik. Di sini ada histogram hasil aktivitas guru berdasarkan gambar menunjukkan peningkatan aktivitas guru dalam pengelolaan pembelajaran menggunakan discovery learning. Siklus 1 pertemuan 1 memperoleh persentase ketuntasan 66,67% dan meningkat pada pertemuan 2 sebesar 71,48%. Siklus 2 pertemuan 1 memperoleh persentase ketuntasan 80,95% dan meningkat pada pertemuan 2 sebesar 85,71%. Siklus 3 pertemuan 1 memperoleh persentase ketuntasan 95,25% dan meningkat pada pertemuan 2 sebesar 100%.
Bab 5, penutup. Yang pertama, simpulan. Simpulan yang pertama yaitu model discovery learning dapat meningkatkan minat belajar peserta didik dalam pembelajaran dari siklus 1 hingga siklus 3. 2. Model discovery learning dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik pada setiap siklus. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tindakan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tindakan model discovery learning dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar peserta didik. Untuk rekomendasi, yang pertama, model discovery learning dalam pelaksanaannya memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga guru harus memperhatikan alokasi yang sudah disediakan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.